Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 2 Ajabar. Semoga kalian selalu sehat di rumah, tetap jaga kebersihan dan lakukan hal yang positif. Nah, pada materi kali ini kita melanjutkan pembelajaran 4 dan 5 tentang merawat tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada materi sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara merawat lingkungan yang ada di sekolah. Salah satunya dengan menjaga ekosistem yang ada di sekolah. Contohnya tanaman. Nah, tanaman itu akan berdampak baik pada kita sendiri. Salah satunya selain mempercantik halaman sekolah atau lingkungan sekolah, juga menjadikan udara yang ada di sekolah akan menjadi lebih bersih. Kemudian belajar juga akan lebih nyaman, dan lain sebagainya. Nah, pada bacaan di sini, di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pot. Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali. Nah, di sini bergantian ya, untuk si penyiram tanaman bergantian sesuai dengan piketnya. Nah, di sekolah juga terdapat berbagai tanaman hias. Nah, di sini ada cerita lagi. Ada berbagai tanaman hias, kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering, seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiram setiap 3 kali sehari. Nah, apakah anak-anak juga memiliki pohon kaktus di rumah? Jika mempunyai, coba lakukan cara merawat Siti seperti yang ada pada bacaan tersebut. Pada materi sebelumnya telah dibahas bahwa kata tanya itu ada 5. Nah, kemudian di sini ada perintah, pilihlah kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Di sini ada beberapa kalimat yang tidak tersusun dengan benar. Maka dari itu, ketika kita membuat pertanyaan, pilihlah kata tanya terlebih dahulu. Kemudian itu akan merangkai sebuah kalimat yang benar. Contohnya, dapat kaktus di mana tumbuh. Nah, pertanyaannya kita ambil kata dari kalimat tanya dulu. Di mana? Di mana kaktus dapat tumbuh. Nah, seperti itu. Untuk nomor 2, air menyimpan kaktus di mana? Nah, kita pilih juga kata tanya di awal kalimat. Di mana kaktus menyimpan air, seperti itu. Dan untuk soal berikutnya ini, anak-anak bisa kerjakan di buku tulis ya, dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Nah, pada halaman berikutnya, di sini kita beralih pada matematika. Tanaman hias ditanam di dalam pot. Ibu Dayu ingin menggantung tanaman-tanaman hias di atap teras rumah. Supaya tidak terlalu berat, pot-pot itu ditimbang terlebih dahulu. Ada pot yang beratnya 5 ons, ada pot yang beratnya 2 ons. Nah, anak-anak, mari mengerjakan soal berikut bersama-sama ya. Nah, masih ingatkah anak-anak tentang tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan? Di sini kita menghitung ya, untuk pot yang besar ini beratnya 5 ons dan pot yang kecil-kecil 2 ons. Maka keseluruhan pot yang besar itu beratnya berjumlah 25 ons. Lalu untuk pot yang kecil berjumlah 10 ons. Maka kita beri tanda apa? 25 ons lebih dari 10 ons. Untuk soal berikutnya, silakan anak-anak mencoba untuk mengisi mandiri di rumah ya. Nah, pada pembelajaran 5 ini masih tetap dengan merawat tanaman.
Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun. Nah, kalau di sini tanaman ini dirawat oleh siapa? Iya, Pak Zen. Setiap mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas, Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Nah, mereka mengamati bagaimana cara merawat tanaman. Nah, halaman berikutnya ada percakapan antara Beni, Siti, dan Dayu dengan tukang kebun. Nah, mereka bertanya bagaimana cara merawat kebun yang benar. Coba sekarang kita lihat kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan tersebut. Kemudian kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebagian alasan, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara. Nah, di sini kita lihat ada kata tanya apakah ya yang digunakan pada percakapan ini. Di sini ada mengapa dan bagaimana. Nah, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan, sedangkan bagaimana digunakan untuk menanyakan sebuah cara. Nah, di sini ada contoh kalimat tanya yang harus kalian isi dengan kalimat tanya yang cocok. Nah, contohnya tanaman harus disiram secara teratur. Maka kata yang cocok adalah mengapa tanaman harus disiram secara teratur. Yang kedua, cara merawat tanaman. Cara merawat tanaman tomat, yakni bagaimana cara merawat tanaman tomat. Kemudian bagaimana juga diisi pada pertanyaan ketiga. Untuk soal selanjutnya silakan anak-anak mencoba untuk mengisinya mandiri di rumah ya. Nah, kita sekarang beralih pada pembelajaran PPKN. Rasakan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Nah, tata tertib sekolah kemarin ada apa saja? Ya, ketika bersekolah kalian harus memakai seragam, kemudian membawa alat tulis, dan harus mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh guru. Oke, agar kalian mengerti apa yang dimaksud atau apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Oke, nah kita pasangkan ya. Untuk yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Nah, kita pasangkan. Manfaatnya adalah siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Coba kalau anak yang bergiliran piket itu datangnya siang, pasti semuanya akan berantakan. Kemudian kelas akan tampak kotor ya, karena belum sempat untuk membereskan atau membersihkannya. Yang kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Nah, manfaatnya adalah tanaman tumbuh dengan subur seperti itu. Untuk berikutnya silakan kalian kerjakan mandiri. Nah, untuk pembelajaran ini Ustazah akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugasnya ada di PPT ya anak-anak, sesuai halaman berikut. Jangan lupa selesai mengerjakan di foto dikirimkan ke Ustazah. Nah, untuk kreasinya bisa kita pending terlebih dahulu di hari lain ya. Oke? Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.